Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah, salah satu dosen di program studi agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu bioteknologi pertanian. Mata kuliah bioteknologi pertanian merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan bagi mahasiswa semester 5, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan komposisi 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah bioteknologi pertanian ini, ada 3 hal yang menjadi poin utama dalam pembahasan sepanjang masa perkuliahan, di mana mata kuliah bioteknologi pertanian ini akan banyak membahas mengenai bagaimana konsep dan pendekatan bioteknologi baik secara konvensional maupun secara modern dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan ataupun produktivitas tanaman secara holistik. Sehingga dalam pembahasannya, mata kuliah ini kemudian dibagi menjadi 3 pemisahan topik, yakni penggunaan pendekatan bioteknologi untuk pengembangan pupuk hayati. Yang kedua adalah penggunaan bioteknologi untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman serta untuk penanganan masalah kontaminasi di lingkungan. Dan yang terakhir adalah penggunaan konsep ataupun pendekatan bioteknologi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan tanaman. Pada video kali ini, saya akan fokus untuk menjelaskan salah satu materi di dalam mata kuliah bioteknologi pertanian, yakni mengenai pendekatan bioteknologi konvensional yang digunakan untuk meningkatkan resistensi cekaman pada tanaman. Berikut cuplikan dari video kegiatan mengajar yang saya lakukan. Dari kali ini teman-teman kita akan melanjutkan karena sebelum-sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bioteknologi untuk pupuk hayati, kemudian juga untuk pemeliharaan tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan atau penggunaan bioteknologi untuk peningkatan resistensi tanaman. Ya, jadi resistensi di sini kaitannya nanti biasanya dengan stres, dengan cekaman, dengan gangguan. Ya, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pendekatan bioteknologi konvensional supaya tanaman itu lebih kuat, ya, lebih tahan terhadap gangguan yang ada. Nah, kita lihat dulu konsep apa yang dimaksud dengan cekaman dan resistensi. Sebenarnya cekaman itu sendiri hampir dialami semua makhluk hidup, teman-teman, termasuk kita, ya. Kalau kita juga pasti ada stresnya. Apakah teman-teman selama hidup ada yang mungkin stress free so far? Nah, ya, ada yang mungkin selama ini merasa kayaknya hidup saya tidak punya banyak masalah, aman dari masalah. Ada nggak? Ya, ada nggak? Enggak. Kira-kira. Ya, kalaupun belum ada ditunggu aja. Ya, biasanya akan ada. Ya, tapi rasanya jarang ya, teman-teman. Organisme hidup itu bahkan termasuk kita sekalipun itu cekamannya banyak. Cekaman kalau di kita bedanya ada cekaman psikologis. Nah, kalau di tanaman ini cekaman psikologis sebenarnya ada juga, tapi tidak terlalu kelihatan. Yang biasa kita kenal adalah cekaman abiotik dan biotik, ya. Jadi cekaman karena kondisi lingkungan yang fisik dengan kondisi adanya apa ya? uh, interupsi ataupun interferensi dari makhluk hidup lain. Nah, contohnya ini hama, penyakit, ya, kemudian ada gulma dan lain-lain. OPT biasanya kita menyebutnya OPT. Nah, cekaman itu sendiri paling gampangnya teman-teman itu dianggap sebagai pengganggu atau yang namanya cekaman itu tidak pernah punya intention untuk apa ya, untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan pertumbuhan, tapi justru sebaliknya mengganggu dan mengancam. Dan cekaman itu jarang yang datang dari dalam, artinya sifatnya berasal dari faktor eksternal.
sama deh, kayak misalnya kita patah hati, apakah itu dari dalam? Apakah dari diri kita sendiri nggak ada siapa-siapa tahu-tahu kita merasa patah hati? Nggak kan? Kalau ada itu aneh. Meskipun sekarang case kayak gitu banyak ya, deket belum, jadian belum, tapi merasa patah hati sendiri. Nah, misal kayak. Nah, tapi sebenarnya semua cakaman itu sifatnya eksternal, teman-teman. Sama kayak dulu waktu masih COVID, COVID itu kan tidak ada di sini ya. Kita kan tidak menyimpan COVID dalam tubuh kita, gitu. Tapi COVID itu datang menghampiri. Nah, misalnya seperti itu. Nah, cekaman itu eh, kemudian menjadi alasan kenapa kemudian kita bereaksi, ya. Jadi tubuh organisme itu didesain untuk sensitif terhadap rangsangan, sensitif terhadap perubahan yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai ketahanan atau resisten. Nah, jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada yang punya masalah dengan minum kopi, teman-teman. Kalau minum kopi mungkin perutnya jembalitan atau minum kopi malah nggak bisa tidur. Ada yang kalau minum kopi nggak bisa tidur, bisa jadi kayak Saya satpam. jadi asam lambung, Bu. Asam lambung. Ada, Nah, ada Bu. yang asam lambung. Ada, Ada yang Ibu. dak dikduk kalau habis Ada minum kopi. Nah, ya berdebat. biasanya. Nah, biasanya tuh eh, tiap orang itu reaksi ke kopinya beda-beda. Nah, ya, ada yang mungkin teman-teman tadi ada yang perutnya nggak tahan, ada yang malah dak-dikduk, ya. Ada yang misalnya kalau teman-teman pernah melihat orang yang minum kopi sekarang 5 menit kemudian dia bisa tidur. Itu juga ada. Ya, apalagi bapak-bapak yang udah biasa minum kopi, dia minum kopi 5 menit yang lalu, 5 menit kemudian dia bisa tidur dengan nyaman, gitu ya. Tapi ada yang kena kopi susu sedikit aja, itu bisa semalaman nggak tidur. Nah, artinya apa? Artinya respon tubuh organisme, respon tubuh kita pun akan berbeda-beda tergantung siapa orangnya, tergantung psikologis. Nah, itu juga ternyata terjadi pada tanaman. Jadi respon tanaman terhadap cekaman itu akan bisa berbeda-beda. Uh, Makanya kemudian kita mengenal istilah tanaman ini rentan, tanaman ini tahan, ya. Kalau teman-teman misalnya melakukan analisis terhadap penyakit pada tanaman itu bisa ngelihat kok varietas ini serangannya tinggi sekali, yang di sini kok enggak gitu. Ada masalah apa padahal tanamannya sama. Nah, karena secara fisiologis, fisiologis masing-masing tanaman itu berperan besar menentukan ketahanan. Nah, kemudian jenis cekaman pun juga akan bisa menentukan level ketahanan. Ya, misalnya di sini ada yang suka micin, teman-teman. Ada yang suka snack-snack micin. Ayo tunjuk tangan yang suka micin. Rizal, Bu. Oh, Rizal, ya Allah, nunjuk. Ya, ada yang mungkin suka manis. Nah, ada yang sweet tooth istilahnya, ya. Jadi giginya manis, senangannya manis-manis. Ada yang senangnya wafer, biskuit, kue, cake, ya. Nah, coba teman-teman coba dibalik. Yang senang asin dikasih makanan manis, yang senang manis dikasih makanan asin. Wah, kira-kira apa efeknya? Kalau misalnya Rizal deh, tadi katanya yang suka makan makan gurih-gurih Rizal. Rizal kalau misalnya saya kasih cake satu buletan gitu, kira-kira reaksinya akan seperti apa? Enak bu, kayak mabuk malahan. Enak kayak mabuk. Itu enak kayak mabuk setelah dimakan atau sebelum dimakan? Setelah dimakan kalau kebanyakan itu malah pusing ya, Bu. Oke, tapi kalau saya kasih satu toples kerupuk aman? Aman bu, sambil nonton film pasti habis malahan. Nah, itu artinya apa, teman-teman? Artinya responnya memang beda-beda, tergantung tadi jenis stimulan ya. Sebenarnya cekaman di sini artinya rangsangan ya, termasuk tadi keberadaan snack manis, snack asin, atau misalnya ada yang tadi suka kopi, ada yang suka boba gitu ya. Orang yang senang kopi dikasih boba itu sama tadi kayak reaksinya Rizal, akan enek dia ya. Tapi orang biasa minum boba, teman-teman kasih kopi, dia kemudian akan apa ya, akan berasumsi hidup itu udah pahit, kenapa nambahin lagi sama minuman pahit misalnya gitu ya. Nah, jadi memang
tadi ketika kita bicara ketahanan, ketahanan itu variasinya sangat beragam. Ya, jadi jangan aneh teman-teman kalau ada misalnya antara kita saja itu mungkin ketahanannya levelnya bisa beda-beda karena kondisi pertumbuhannya nggak sama. Jenis cekaman juga berpengaruh terhadap cara kita merespon, termasuk tanaman dan faktor fisiologis dari organisme itu sendiri. Nah, pertanyaannya, tanaman itu kalau misalnya kena cekaman, responnya seperti apa? Ya, untuk bisa tanaman kemudian punya ketahanan, punya apa ya, punya respon menjadi kuat atau lemah itu sebenarnya responnya gimana? Nah, kalau kita lihat pada hasil studi ini, ya, jadi tanaman itu ketika kena cekaman atau tertekan, ya, ketika menemukan rangsangan yang menekan pertumbuhan, dia itu bisa punya dua kemungkinan, ya. Kalau ternyata rangsangan yang dia terima itu ternyata cekamannya resiko rendah. Artinya cekamannya nggak parah-parah amat. Paling misalnya cuma kekeringan, tapi kekeringan paling cuma 2 hari, 3 hari. Nah, dia bisa merespon dengan misalnya menghasilkan metabolit sekunder. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bertahan dengan kondisi kekeringan yang nggak seberapa itu tadi, misalnya. Nah, tapi kalau ternyata cekaman yang terjadi itu resikonya tinggi. Misalnya apa? Garamnya itu ternyata tinggi sekali karena dekat pantai, misalnya ya. Kemudian nggak cuma sekedar tinggi konsentrasinya, tapi ternyata durasinya juga panjang. Jadi dia mengalami exposure atau kena garamnya itu ternyata sampai berbulan-bulan. Nah, ini akan memunculkan efek yang namanya distress, di mana dia akan beresiko kemudian memperlihatkan perubahan fisik yang mengindikasikan bahwa tanaman ini mengalami apa ya, mengalami perubahan dan perubahannya ke arah yang buruk, ke arah kematian biasanya, ya. Sehingga nanti kemudian akan memperlihatkan apakah daun layu, daun kuning, daun gugur atau malah mati, gitu ya. Jadi ketika baru pertama kali mengalami, nah biasanya itu akan tergantung pada level cekaman itu sendiri. Kalau cuma rendah sih ya dia bisa cope up, artinya bisa bertahan ya, sama lah kayak kita. Sekiranya baru laparnya baru 3 jam doang sih oke. Tapi kalau udah seharian lapar, kita kan mulai menunjukkan tanda-tanda biasanya. Mulai menunjukkan tanda-tanda morfologi, sakit kepala, mulai kemudian gelisah dan lain-lain. Nah, sama juga seperti tanaman. Nah, yang terjadi ini ketika baru pertama kali kena. Nah, sama kayak kita sebenarnya. Waktu pertama-tama kita kena COVID juga reaksi kita itu berbeda-beda. Ada yang misalnya eustress. Eustress artinya kena tapi nggak sampai ekstrim. Ya paling cuman demam, paling cuman ini 3 hari baikan. Tapi ada yang sampai distress. Ya, distress misalnya apa? Hilang penciuman, sampai sesak nafas, sampai harus pakai oksigen misalnya. Artinya exposure-nya berbeda sehingga responnya pun berbeda. So, nah kalau kemudian kita masuk ke gimana kita bisa meningkatkan meningkatkan resistensi lewat pendekatan biotek konvensional, maka biasanya kita akan menggunakan basis dari mekanisme SNS tadi, Social Networking System. Ya, di mana kita itu mau meningkatkan interaksi tanaman dengan mikroba. Karena tadi biotek konvensional itu yang kita fokuskan adalah kita menggunakan organisme hidup. Nah, kelihatannya memang biotek konvensional ini terkesan klasik, teman-teman, karena namanya aja konvensional. Jadi kesannya tuh kayaknya udah nggak up to date gitu. Tapi yang perlu dipahami, teman-teman, sekarang ini malah sebagian besar upaya untuk meningkatkan resistensi tanaman itu mulai dikembalikan ke cara alami. Jadi teman-teman mungkin sering melihat bahwa oh kita masukin konsorsia mikroba ya untuk pengendalian penyakit, untuk pengendalian hama, untuk mengatasi cekaman abiotik. Karena apa? Karena ternyata menggunakan cara-cara yang sifatnya hanya fokus kepada produksi atau fokus kepada resistensi saja, ternyata nggak cukup efektif. Nah, jadi mulai melihat bahwa ternyata cara yang alami itu jauh lebih bekerja dibandingkan cara yang mungkin
berapa tahun belakangan itu digencarkan gitu ya. Nah, jadi di sini biasanya dalam konteks biotek konvensional yang mau kita generate, yang mau kita pancing adalah eh, resistensi yang dirangsang ya atau indus resistant. Nah, yang bisa kita gunakan apa? Ada yang namanya probiotik tanaman. Kemudian beberapa dari teman-teman mungkin mengenal ini mycorrhiza ya, dan kalau khusus untuk hama biasanya kita akan berurusan dengan yang namanya entomopatogen ya. Jadi mikroba-mikroba yang suka bikin serangga itu sakit ya, sifatnya nanti dia parasit. Nah, yang ingin dilakukan atau yang ingin kita capai ketika kita memanfaatkan biotek konvensional ini adalah tadi interaksi antara tanaman dengan mikroba atau interaksi antara sumber cekaman dengan mikrobanya ya, supaya apa, supaya nanti tanaman itu punya respon fisiologis yang akan mendorong ketahanannya menjadi lebih meningkat. Nah, di sini nih perannya kita harus memetakan siapa nih atau mikroba mana yang bisa ngasih rangsangan yang memang meningkatkan ketahanan. Nah, karena nggak semua mikroba pun akan bekerja dengan fungsi yang sama di setiap tanaman. Nah, jadi kita harus pahami tanaman yang ini cocoknya dengan apa? Dengan probiotika atau dengan mycorrhiza kah? Atau justru malah lebih butuh entomopatogen, misalnya seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman ya, uh, dari materi hari ini yang perlu kita ingat adalah bahwa tanaman itu punya ketahanan ya terhadap cekaman, tapi ya tadi bisa bawaan genetik dan bisa jadi harus dirangsang. Sebagian besar itu lebih banyak itu fokus ke yang dirangsang karena yang innate ini sifatnya kalau bawaan genetiknya terlalu tinggi biasanya menghalangi produksi gitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada jagung yang namanya teosinte, itu tipe liarnya jagung ya, uh, jagung tipe liar itu bahkan uh, apa ya, buah jagungnya nggak bisa dimakan karena terlalu kecil ya, lebih kecil daripada jagung muda yang biasanya ada di sayur asem misalnya gitu ya. Saking kecilnya, karena dia punya innate immune yang sangat tinggi, dia sangat tahan terhadap cekaman apapun, tapi resikonya tadi tidak bisa berproduksi. Nah, sebagian besar yang sekarang dipakai sebagai tanaman budidaya cenderung innate immune-nya itu kecil. Nah, resikonya apa? Sensitif terhadap cekaman, sehingga butuh dirangsang. Nah, kemudian fokus dari pendekatan biotek konvensional sebenarnya itu lebih banyak untuk ngasih rangsangan. Tapi di sini yang kita atur adalah rangsangannya itu harus spesifik. Kita ngerangsangnya pakai apa? Nah, karena apa? Kita nggak bisa sembarang merangsang karena salah rangsangan yang dikasih, resikonya salah juga resistensi yang muncul gitu. Nanti resistensinya nggak sesuai target, gitu ya. Nah, jadi di sini kita mengatur agar rangsangan yang kita berikan itu sesuai dengan target resistensi yang mau kita bangun. Kalau kita pengen resistensi terhadap kekeringan, kasih rangsangannya yang cocok. Jangan kita kasih rangsangannya pakai misalnya Beveria bassiana. Nah, itu nggak cocok ya, karena Beveria bassiana nggak akan bantu tanaman jadi bertahan dari kekeringan. Tapi kita rangsang pakai apa? Oh, kita rangsang pakai trichoderma deh. Nah, kalau pakai trichoderma mungkin bisa, atau pakai mycorrhiza misalnya. Nah, jadi kita yang kemudian menentukan rangsangan apa yang sesuai supaya tanamannya lebih tahan terhadap cekaman yang sedang dihadapi. Yang perlu menjadi apa ya, bahan pemikiran adalah sekalipun biotek konvensional ini ya dianggap sangat klasik, sangat ya nggak terlalu kelihatan novelty-nya, implementasinya masih sangat relevan. Cuma memang sebaiknya kita tidak hanya menggunakan konvensional aja, tapi kita juga menggabungkan dengan yang lain supaya dia lebih baik performa kerjanya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk materi hari ini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya mau bertanya, Ibu. Ya, silakan Corina. Berarti bioteknologi konvensional itu jadi dasar untuk
pendekatan bioteknologi modern atau gimana Ibu? Oke, bioteknologi konvensional itu betul menjadi dasar dari munculnya bioteknologi modern. Kenapa? Karena biasanya yang menjadi concern, sebentar. Yang menjadi concern dalam bioteknologi konvensional itu adalah ketika kita menggunakan, misalnya contoh, kita menggunakan trichoderma. Trichoderma itu sebenarnya punya karakter di dalam bawaan organisme itu yang bisa jadi kita nggak butuh. Misalnya trichodermanya punya kemampuan untuk misalnya mengendalikan fusarium paling gampang. Kita cuma butuh itu, tapi kita harus membawa yang lain karena kita pakai trichodermanya. Nah, dari sanalah kemudian muncul kekhawatiran bahwa kalau misalnya kita hanya butuh satu tapi kita bawa semua, karena kita menggunakan organisme hidup, ada resiko karakter lain kemudian akan mempengaruhi karakter yang kita inginkan untuk muncul. Misal, yang kita inginkan adalah ketahanan terhadap fusarium, diatur oleh misalnya gen A. Nah, sedangkan trichoderma ini punya ada gen C, gen Z, gen apa gitu, yang juga berpengaruh dalam pertumbuhannya. Nah, bisa jadi gen A ini tidak optimal munculnya karena terganggu oleh gen D, gen E, gen F, yang itu kemudian akan membuat kemampuan dia melindungi tanaman sesuai dengan keinginan kita menjadi kurang optimal. Nah, karena itu kemudian muncul yang namanya biotek modern. Karena apa? Fokusnya ya udah kita mau pakai apanya nih misalnya, oh kalau untuk pendekatan kita mau bikin dia tahan fusarium, ya sudah kita ambil aja gen mana sih yang ngurus itu, kita pakai itunya saja. Itu pertama. Kemudian ada juga yang kalau misalnya nggak mau ribet sama gennya, misalnya gini, trichodermanya dirangsang pakai fusarium, yang diambil adalah senyawanya saja. Jadi yang dibawa malah justru bukan bukan trikodermanya. Jadi ini dirangsang kayak kayak teman-teman kalau bikin uji antagonis ya, tapi dibuat cair, di kultur cair. Itu ditumbuhkan bersama Fusarium trichoderma. Nah, yang muncul dari yang terjadi selama inkubasi itu kemudian disaring, diambil cuman supernatannya saja. Kita nggak ada lagi bermain dengan hifa-hifanya. Jadi yang diambil senyawanya tok. Nah, senyawanya itu yang dipakai untuk menekan fusarium gitu. Nah, jadi eh, poin dari eh, munculnya modern itu karena tadi concern terhadap misalnya tadi concern terhadap adanya karakter-karakter yang kita nggak inginkan, yang kita nggak perlukan, yang jadi terikut kalau kita pakai organismenya. Gitu. Jelas, Corina? Berarti semacam lebih spesifik gitu ya Bu ya? Semacam lebih spesifik. Meskipun memang sampai sekarang pun kalau misalnya kita lihat ya, pendekatan modern pun juga mulai banyak ditentang. Nah, kita teman-teman mungkin pernah mendengar keriuhan gara-gara orang membantah atau apa ya, tidak setuju dengan misalnya persebaran tanaman transgenik. Karena tanaman transgenik itu kan dianggap apa ya, ini tanaman aneh, alien dan teman-temannya gitulah. Apalagi kemarin juga sempat yang misalnya oh buah tidak berbiji itu transgenik misalnya, kan sempat ada semacam rumor seperti itu. Nah, itu juga kemudian menegaskan apa? Menegaskan bahwa modern pun nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ya pendekatan modern pun nggak bisa berdiri sendiri. Namun, kalau mereka berdua digabungkan, mereka akan bisa saling mendukung. Yang biasanya kita sangat suka dari pendekatan modern atau yang paling sangat bermanfaat dari pendekatan modern adalah dia bisa mendeteksi lebih awal. Kalau teman-teman menggunakan biotek konvensional, teman-teman harus berproses. Nunggu berapa minggu, berapa bulan. Karena kita nunggu nih si mikrobanya bekerja. Tapi kalau kita pakai pakai modern, kalau dikasih sekarang, kita bisa cek segera. Oh ini tanah ada nggak trichodermanya? Kita nggak mesti nunggu sampai populasi berapa, kita ambil tanahnya, kita isolasi, kita PCR. Kalau dia ada pakai primer trichoderma ya berarti memang dia ada di sana gitu. Sehingga proses-proses yang tadinya menunggu lebih lama bisa kita perpendek dengan modern. Tapi memang pada akhirnya
dua-duanya nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Konvensional aja itu takes time terlalu lama, modern saja itu seringkali nanti tidak bisa relevan ketika masuk ke lapangan. Nah, kalau transgenik teman-teman nanam kedelai transgenik aja yang biasa ditanam di Amerika kita tanam di Bantul, itu belum tentu bertahan transgeniknya. Bisa jadi berubah gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu. Jelas, Farina? Jelas Ibu, terima Mm-mm. kasih. Iya, monggo, silakan masih ada yang lain, teman-teman? Ibu mau tanya. Iya, silakan. Jadi kan tadi kalau Ibu bilang itu sudah ada yang dikombinasikan nih antara Hmm, pendekatan konvensional sama pendekatan modern. ya. Nah, kalau yang di aslinya gitu loh Ibu, maksudnya kita Mm-mm. di lapangannya itu kalau di Mm-mm. Indonesia udah ada belum ya Ibu? Yang menggabungkan. Ya. Nah, kalau di Indonesia yang sepertinya mulai menggabungkan itu biasanya dengan nano. Nah, pupuk-pupuk Oh, yang mulai teman-teman lihat itu sudah mulai ada nanonya. Misalnya apa? Misalnya trichoderma. Trichoderma itu sudah mulai ada yang diformulasi nano. Tujuannya apa? Supaya trichodermanya itu lebih terlindungi, kemudian eh, kemampuan rilisnya juga lebih lama, ya. Itu salah satu yang sudah mulai banyak dilakukan. Yang biasanya masih belum dilakukan adalah misalnya kita menggunakan trichoderma, tapi trichodermanya kita genome editing dulu. Nah, itu belum. Karena melakukan genome editingnya itu takes time terlalu lama, keburu tanamannya koit duluan. Nah, which is kan nggak applicable ya. Nah, yang biasanya yang sudah mulai banyak dilakukan sekarang adalah dengan tadi mengkombinasikan antara mikroba dengan nano. Karena dianggap nano itu punya kemampuan untuk menjaga si mikrobanya, karena salah satu kan resiko kalau kita mau ngasih mikroba itu kan kita nggak bisa kasih sedikit ya. Kalau misalnya di lab ya kita bisa sih cuma pakai 1 liter doang. Tapi kalau di lahan 1 hektar masa iya kita pakai cuma kultur 1 liter gitu kan, nggak cukup misalnya seperti itu. Sehingga untuk bikin dia supaya bertahan lebih lama, dia bisa bekerja lebih panjang, biasanya nanti diformulasi dalam bentuk nano. Nah, nano itu juga biasanya nanti akan memudahkan dalam apa? Dalam kemasan. Karena kalau teman-teman kebayang, kalau teman-teman beli trichoderma bentuknya cair. Atau misalnya sering mungkin mendengar misalnya beli biofungisida bentuknya cair. Itu kan males jadinya. Kita megang itu berasa kalau yang kita yang ngerti, duh kita megang mikroba ini barusan gitu, megang mikroba. Nah, kalau petani dia nggak begitu paham, oh habis megang mikroba cuci tangan. Dan dia tahu-tahu selesai itu terus langsung main pergi makan, pergi ngapain gitu kan. Nah, itu kan berbahaya. Sehingga kemudian dibentuk dalam formulasi nano, biasanya akan memberikan tingkat keamanan bagi pengguna yang lebih tinggi daripada menggunakan cara lama. Nah, mungkin seperti itu, Linda, yang sudah mulai banyak kelihatan. Tapi kalau yang lain, yang sifatnya misalnya DNA, orientasi DNA misalnya, gen itu masih agak jarang. Karena apa? Penerimaan Indonesia pun terhadap eh, tadi penggunaan organisme-organisme yang mengalami modifikasi genetik itu masih apa ya, masih sangat kontroversial gitu. Karena khawatiran nanti oh nanti kalau kita makan gimana bisa seperti itu. Gitu. Sudah cukup jelas? sudah Ibu. Oke. Monggo, masih ada dari yang lain? Oke, sekiranya tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya, teman-teman, untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Monggo